Jadi sekarang kita akan membahas soal yang pertama. Jadi sebenarnya tujuan dari code pada soal nomor 1 ini adalah mencari orang-orang yang semua proyeknya selesai, alias semua tugas di proyek mereka punya status komplit gitu. Nah, pada fungsi find individual with a complete project, ini sebenarnya bertujuan untuk menemukan individu dalam data yang semua proyeknya selesai sepenuhnya. Artinya apa? Artinya, semua tugas pada proyek mereka memiliki status komplit. Pada bagian data ini adalah daftar yang berupa list dari individu atau orang-orang yang berisi informasi tentang ID, nama, lalu ada kontak, proyek yang dimiliki individu termasuk daftar tugas dalam proyek tersebut. Yang pertama, membuat list kosong untuk menyimpan hasil. Pada variabel complete individual yang sama dengan list kosong, itu sebenarnya digunakan untuk menyimpan nama individu yang semua proyeknya sudah selesai. Jadi, kita bikin wadah kosong nih dari sebuah list kosong yang kalau nanti ketemu orang yang memenuhi syarat, namanya akan dimasukkan ke sini gitu. Yang kedua, iterasi setiap orang dalam data. Pada code for individual in data, artinya kita akan melihat isi data satu persatu. Nah, dari setiap elemen dalam daftar ini atau representasi tiap orang itu akan disimpan sementara di variabel individual. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa memproses informasi masing-masing orang satu persatu. Sedangkan untuk code project sama dengan individual get project, list kosong, ini berarti kita ingin mengambil data proyek milik orang tersebut yaitu dari key project. Jadi kalau misalkan orang punya proyek, itu datanya akan disimpan di project. Ya. Sedangkan kalau key project tidak ada, kita kasih nilai default berupa daftar kosong atau list kosong. Contohnya, jika individual punya proyek ya, maka proyek tersebut ya berupa ya ini, project ID yang pertama itu ada P001, lalu project ID yang kedua itu ada P002 misalkan. Ya. Sedangkan untuk individual yang tidak punya proyek, maka proyeknya itu berupa list kosong. Nah, tujuannya apa sih kita menyimpan nilai proyek tersebut? Nah, tujuannya supaya kita bisa lebih mudah nih bekerja dengan data proyek orang tersebut di langkah berikutnya. Kira-kira hubungan keduanya apa sih antara for individual in data dengan project sama dengan individual get project, list kosong. Nah, kalau misalkan for individual in data itu kan digunakan untuk memproses setiap orang dalam daftar data ya. Sedangkan untuk project sama dengan individual get project, list kosong, itu setelah kita dapat data satu orang dari individual, kita ambil informasi tentang proyek orang itu. Yang keempat, memeriksa apakah semua proyek selesai. Pada variabel all project complete, itu akan bernilai true jika semua proyek yang dimiliki seseorang sudah selesai sepenuhnya. Jika ada satu proyek saja yang belum selesai, maka nilainya akan false. Pada variabel for project in project, itu maksudnya pada bagian ini kita akan mengambil proyek satu persatu dari daftar proyek tersebut. Nah, yang pertama, kita cek dulu nih, cek semua tugas di setiap proyek. Di sini kita cek apakah semua tugas di proyek ini sudah selesai atau belum. Contohnya misalkan pada proyek pertama yaitu P001. Pada tugas satunya statusnya komplit, maka bernilai true. Dan sedangkan tugas keduanya itu statusnya in progress, maka akan bernilai false. Karena ada tugas yang belum selesai, maka hasil seluruhnya yaitu false. Pada proyek kedua yaitu P002. Pada tugas 1 statusnya itu komplit dan tugas 2 statusnya komplit. Maka hasilnya true karena semua tugasnya selesai. Setelah cek tiap proyek,
kita gunakan lagi AL untuk memastikan semua proyek sudah selesai. Contohnya misalkan, jika hasil dari tiap proyeknya itu false true, maka akan menghasilkan false karena ada proyek yang belum selesai. Jika contoh keduanya lagi misalkan, jika semua proyeknya selesai itu true, maka akan menghasilkan true karena proyeknya itu udah selesai semuanya. Pada bagian 5, kalau semua proyeknya selesai, maksudnya tuh all project complete-nya bernilai true, maka kita akan tambahkan nama orang itu ke daftar complete individual. Namun, kalau semua proyeknya belum selesai dan all project complete-nya bernilai false, maka kita tidak akan menambahkan nama orang itu ke daftar complete individual. Contohnya, kalau ada orang yang semua proyeknya selesai, misalnya name-nya nih Janedu, maka hasilnya akan seperti ini gitu. Hasilnya nanti akan ditambahkan atau dimasukkan ke complete individual. Nah, kalau misalkan tidak ada yang memenuhi syaratnya, hasilnya adalah list kosong. Begitu pula dengan outputnya. Kalau nggak ada orang yang semua proyeknya selesai, maka akan menghasilkan output list kosong. Oke, sekarang kita akan membahas program yang ada pada soal nomor 2. Tujuan dari program yang ada di soal nomor 2 ini adalah mengelompokkan tugas-tugas berdasarkan kota tempat tinggal individu. Program ini membantu untuk memahami dan mengorganisasi data yang tersebar ke dalam struktur yang lebih terfokus dan terorganisasi berdasarkan lokasi. Yang pertama, import library. Pada kode ordered dictionary itu digunakan untuk membuat dictionary yang menjaga urutan elemen sesuai urutan saat data dimasukkan. Sedangkan preprint itu digunakan untuk mencetak data dengan format yang rapi sehingga mudah dibaca. Yang kedua yaitu definisi fungsi. Pada fungsi def combine task by city data itu fungsi ini mendefinisikan logika untuk menggabungkan tugas-tugas berdasarkan kota individu. Parameter datanya adalah daftar yang berisi data individu. Sedangkan task by city sama dengan ordered dictionary di sini membuat dictionary kosong yang akan menyimpan hasil akhir berupa tugas-tugas yang dikelompokkan berdasarkan kota. Yang ketiga yaitu memulai iterasi utama. Pada iterasi try, maksudnya yaitu kita akan memulai blok untuk menangani error. Jika ada kesalahan dalam kode, blok except akan menangkapnya. Lalu, pada code for individual in data, di sini maksudnya adalah kita akan mengiterasi setiap elemen dalam data. Setiap elemen berisi data satu individu. Lalu, pada code city sama dengan individual, ini dalamnya ada list berisi contacts, address, home, city, maksudnya yaitu kita akan mengambil nama kota tempat tinggal individu dari alamat rumah atau home dalam kontak mereka. Yang keempat yaitu iterasi pada proyek. Pada iterasi individual get project, di sini maksudnya kita mengambil daftar proyek individu. Jika individu tidak memiliki proyek, nilai default berupa daftar kosong atau list kosong yang akan digunakan. Yang kelima yaitu iterasi pada tugas. Pada project get task, di sini maksudnya adalah kita akan mengambil daftar tugas dalam proyek. Jika proyek tidak memiliki tugas, nilai default berupa daftar kosong. Yang keenam, kita akan menambahkan tugas berdasarkan kota. Pada code if city not in task by city, maksudnya adalah kita akan mengecek nih, apakah nama kota sudah ada sebagai kunci di task by city. Jika kota belum ada di task by city, maka tambahkan kota tersebut dengan nilai awal berupa daftar kosong atau list kosong. Sedangkan untuk task by city, append, di sini maksudnya adalah kita menambahkan tugas baru ke daftar tugas untuk kota yang sesuai. Isi data tugas yang ditambahkan itu dapat berupa name, yang dimana name itu adalah nama individu, lalu ada project ID yaitu ID proyek tempat tugas tersebut berada, serta task ID yaitu berisi ID tugas. Yang kedelapan, kita akan mengembalikan hasil menggunakan return task by city.
Adapun task by city, maksudnya itu kita akan mengembalikan dictionary yang berisi tugas-tugas yang sudah dikelompokkan berdasarkan kota. Yang kesembilan, kita akan mencetak hasil. Pada code result sama dengan combine task by city, kita di sini akan memanggil fungsi si combine by task by city dengan parameter data untuk mendapatkan hasil akhirnya. Sedangkan print result dengan width sama dengan 120, di sini kita akan mencetak hasil dalam format rapi dengan lebar maksimum 120 karakter per. Selanjutnya di sini kita akan menganalisis output yang dihasilkan pada program dari soal nomor 2. Jadi di dataset awal kita akan memiliki dataset data berupa daftar berisi informasi individu. Setiap individu memiliki atribut yang berupa ID, yaitu identifikasi unik individu, lalu ada name, yaitu nama individu, ada kontak, yaitu informasi kontak termasuk kota tempat tinggal atau home, serta project, yaitu daftar proyek yang dikerjakan individu. Setiap proyek memiliki tugas atau task. Jadi untuk iterasi utama pada individunya itu yaitu pada for individual in data. Maksudnya pada iterasi ini yaitu kita akan mengakses setiap elemen dalam data. Setiap elemen adalah informasi satu individu. Contohnya seperti pada iterasi 1 yaitu John Doe, di mana informasinya itu berisi kota, yaitu namanya New York. Lalu proyek pada iterasi 1 John Doe yaitu P001 dengan tugas T001 yaitu data collection dan T002 yaitu model training. Lalu pada iterasi kedua yaitu Jane Smith, di mana kotanya itu bernama Los Angeles dengan proyek P002 dengan tugas T003 UI Design dan T004 Backend Integration dan seterusnya hingga individu ke-10. Pada iterasi for project in individual, itu maksudnya setiap individu memungkinkan memiliki satu atau lebih proyek. Jika individu tidak memiliki proyek, iterasi dilewati karena list kosong atau daftar kosong. Di dalam setiap proyek, kita iterasi untuk mendapatkan daftar tugas. Contohnya untuk John Doe, pada iterasi 1 memiliki proyek T001. Tugasnya adalah T001 yaitu data collection dan T002 yaitu model training. Lalu pada iterasi pada tugas yaitu for task in project, setiap proyek memiliki tugas-tugas. Tugas ini ditambahkan ke dalam task by city berdasarkan kota individu. Proses menambahkan tugasnya yang pertama itu kita cek apakah kota sudah ada di task by city atau belum. Jika kota belum ada, tambahkan entry baru untuk kota dengan nilai awal berupa daftar kosong. Dan yang kedua, kita akan menambahkan tugas ke kota tersebut menggunakan code task by city. Di dalamnya ada list berupa city append. Setelah semua iterasi selesai, hasil akhirnya adalah task by city yang berisi daftar tugas yang dikelompokkan berdasarkan kota. Berikut ini adalah contoh outputnya pada program soal nomor 2. Hasil ini berisi daftar tugas untuk masing-masing kota yang dihuni oleh individu-individu dalam dataset. Soal nomor 3. Program pada soal nomor 3 bertujuan untuk menyaring kandidat karyawan yang memenuhi kriteria promosi berdasarkan data kinerja dan informasi lain seperti pengalaman, gaji, dan departemen sehingga membantu mengambil keputusan promosi secara objektif dan efisien. Hasil akhirnya adalah daftar kandidat karyawan yang layak dipertimbangkan untuk promosi dengan menyajikan informasi detail mereka. Pada fungsi Find Promotion Candidates ini digunakan untuk mencari kandidat promosi dari data frame berdasarkan kriteria tertentu. Data frame bertujuan untuk membuat data frame dari data yang telah diberikan yang mencangkup informasi seperti nama, usia, kota, gaji, departemen, pengalaman kerja, skor kinerja, dan lain-lain. Yang pertama, mengecek kolom yang diperlukan.
Apa sih yang terjadi di sini? Jadi, pada kode ini kita tuh disuruh cek apakah semua kolom penting tersedia di data frame. Nah, kolom penting yang tersedia itu apa aja yang harus kita cek? Nah, kolom yang dicek itu berupa performance score, salary, experience years, department, name. Ya, jadi iterasi ini tuh buat mastiin kalau misalkan semua kolom yang diperlukan untuk proses berikutnya itu ada di data frame. Karena kalau misalkan ada kolom yang nggak ada di data frame, itu iterasi akan berhenti dan program pun keluar. Maksudnya tuh fungsinya akan memunculkan kesalahan atau yang disebut dengan value error. Yang kedua, menghitung statistik yang dibutuhkan. Jadi pada kode average performance itu maksudnya kita disuruh cari rata-rata dari kolom performance score. Contohnya misalkan kalau skor kinerjanya itu terdiri dari 85, 90, 78, 88, rata-ratanya berapa? Nah, rata-ratanya yaitu kita akan menjumlahkan semua skor kinerja dan dibagi 4 yang menghasilkan nanti hasilnya yaitu 85,25. Sedangkan salary kuartil 25 maksudnya yaitu kita disuruh cari kuartil bawah dari kolom salary. Contohnya misalkan kalau gajinya itu terdiri dari 55.000, 65.000, 48.000 serta 78.000, itu kuartil bawahnya itu sama dengan nilai di posisi 25% yaitu 51.000. Nah, caranya itu bisa menggunakan pakai statistik katanya. Jadi, iterasi ini digunakan untuk memastikan nilai-nilai statistik yang dipakai buat filter karyawan di langkah berikutnya. Yang ketiga, memfilter karyawan yang layak promosi. Apa sih yang terjadi di sini? Nah, maksudnya tuh dari kode ini kita tahu kalau misalkan data karyawan itu disaring baris per baris, atau maksudnya itu iterasi tiap baris data frame berdasarkan kriteria. Yang pertama itu kan ada experience years kurang dari 3, itu maksudnya pengalaman kerja kurang dari 3 tahun. Lalu ada performance score lebih besar dari average performance, maksudnya itu skor kinerja di atas rata-rata. Lalu ada salary kurang dari sama dengan salary kuartil 25. Nah, maksudnya itu adalah gaji masuk golongan rendah. Dan yang keempat itu ada dev departemen, itu maksudnya departemennya itu bukan admin atau support gitu. Contohnya iterasi per baris, pada baris pertama itu kan ada name sama dengan John. Nah, experience years-nya itu sama dengan 2, performance score-nya sama dengan 85, salary-nya sama dengan 55.000. Departemennya itu sama dengan engineering. Nah, hasil dari iterasi tersebut dari baris pertama itu tidak lolos karena gajinya itu tidak kurang dari sama dengan kuartil bawah. Gitu. Jadi proses ini tuh dilakukan sampai semuanya barisnya itu selesai dicek, karena iterasi ini digunakan untuk memastikan data yang lolos adalah yang memenuhi semua kriteria gitu. Setelah difilter, tiap baris dalam filter data itu diproses satu persatu. Maksudnya itu data diubah ke bentuk dictionary dengan kunci tertentu. Misalkan name-nya itu nama karyawan, terus departemen itu departemen karyawan, salary-nya itu gaji karyawan, performance score-nya itu skor kinerja karyawan, experience years-nya itu lama pengalaman kerja. Nah, contohnya ini seperti pada datanya si Michelle ya, yang dimana namanya itu Michelle, departemennya HR, salary-nya itu 48.000, performance score-nya itu 78, dan experience years-nya itu 1. Jadi iterasi ini memastikan data akhir yang berbentuk list of dictionary yang gampang dipakai atau ditampilkan. Yang kelima yaitu handling error. Maksudnya apa sih yang terjadi di sini? Jadi gini guys, kalau misalkan ada masalah selama iterasi, itu masalahnya bisa berupa kolom hilang atau data kosong, maka itu program gak akan langsung berhenti. Justru itu program akan cetak pesan error yang sesuai dengan masalah yang terjadi seperti kolom hilang atau data kosong. Setelah cetak pesan error itu kolom akan dikembalikan hasil kosongnya berupa
list kosong supaya programnya itu tetap jalan. Jadi iterasi ini memastikan program tetap aman dan gak crash walaupun ada error. Selanjutnya kita akan menganalisis output dari program yang ada di soal nomor 3 yang dimana menghasilkan output dari datanya si Hannah dan Mia. Ya, dimana untuk mendapatkan output tersebut kita perlu beberapa kriteria yang digunakan untuk memfilter karyawan dari program-program tersebut, yaitu dengan cara yang pertama itu pengalaman kerja kurang dari 3 tahun, yang kedua skor kinerjanya lebih besar dari 89,35. 89,35 itu didapat dari hasil rata-rata yang dimana total dibagi dengan jumlah data, yaitu akan menghasilkan 89,35. Yang ketiga yaitu gaji yang kurang dari sama dengan 56.000, yang dimana total tersebut itu termasuk ke kuartil bawah. Yang keempat itu bukan di departemen admin atau support. Nah, sekarang kita akan ngecek nih apakah dari dua data tersebut itu memenuhi kriteria. Yang pertama itu ada Hannah. Hannah itu memiliki pengalaman 1 tahun, skor kinerjanya 89, gajinya 52.000, dan dia tuh bukan di admin atau di support. Maka Hannah itu memenuhi kriteria. Yang kedua itu ada Mia. Nah, pengalaman Mia itu adalah 2 tahun, skor kinerjanya 88, gajinya 53.000, serta dia tuh bukan di admin atau bukan di support ya, berarti Mia juga memenuhi. Jadi dari data dan proses filter ini, Hannah dan Mia adalah 2 kandidat yang memenuhi semua kriteria. Oke, sekarang kita akan ngebahas soal yang ada di nomor 4. Jadi pada soal nomor 4 ini sebenarnya programnya bertujuan untuk menyaring data karyawan, ya, untuk menemukan kandidat yang memenuhi syarat promosi berdasarkan kriteria tertentu. Program ini membantu mengotomatisasi proses seleksi kandidat promosi dengan menggunakan data karyawan dalam bentuk tabel atau data frame yang mencakup informasi seperti nama, gaji, pengalaman kerja, skor kinerja, dan lainnya. Yang pertama adalah import library. Library Pandas adalah alat di Python untuk memanipulasi dan menganalisis data yang berbentuk tabel seperti data Excel atau database. PD adalah singkatan yang digunakan agar lebih ringkas. Maksudnya itu Pandas. Yang kedua, fungsi Find Promotion Candidate. Pada fungsi ini sebenarnya dibuat untuk mencari karyawan yang memenuhi syarat promosi berdasarkan data yang diberikan dalam bentuk tabel atau data frame. Nah, def di sini merupakan input berupa tabel data karyawan yang berbentuk data frame. Langkah pertama itu kita akan mengecek kolom yang dibutuhkan, yaitu dengan membuat daftar kolom wajib yang harus ada dalam data. Nah, kolom yang harus ada dalam data itu terdiri dari skor kinerja, gaji, pengalaman kerja dalam tahun, departemen, nama karyawan, dan remote worker. Selain itu, pada missing column itu sebenarnya mengecek apakah semua kolom wajib ada di data. Jika ada kolom yang hilang, fungsi akan mengeluarkan error dengan nama-nama kolom yang hilang. Selanjutnya, kita akan mengecek nih apakah ada data yang kosong atau bisa disebut dengan missing values di kolom yang wajib. Jika ada, akan muncul error bahwa data itu tidak lengkap. Lalu untuk langkah ketiga, yaitu dimana kita akan menghitung rata-rata. Pada code average performance, itu di situ kita akan menghitung nih rata-rata nilai skor kinerja untuk semua karyawan. Selain itu, average salary by depth, di situ kita akan mengelompokkan data berdasarkan departemen menggunakan grup B departemen, serta menghitung rata-rata gaji di setiap departemen menggunakan mean atau MEAN. Langkah keempat, kita akan menyaring data yang dimana di dalamnya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi semua oleh karyawan. Nah, syarat-syaratnya itu terdiri dari yang pertama pengalaman kerja minimal 5 tahun, yang kedua skor kinerja lebih dari 85, yang ketiga tidak bekerja dari jarak jauh, dan yang keempat gaji lebih rendah dari rata-rata departemennya. Nah, khusus gaji lebih rendah dari rata-rata departemennya itu dapat menggunakan map untuk mencocokkan setiap departemennya dengan rata-rata gajinya.
Selanjutnya pada langkah kelima kita akan mengecek hasil. Yang dimana maksudnya itu kita akan mengecek nih apakah tabel hasil filter kosong atau tidak ada kandidat yang memenuhi syarat. Jika kosong akan muncul pesan bahwa tidak ada kandidat yang cocok. Langkah ke-6 kita akan melakukan mengonversi data kandidat, yang dimana kita akan mengintegrasi setiap baris dalam data hasil filter pada code apply. Lalu kita juga akan melakukan fungsi kecil untuk mengambil informasi penting dari tiap karyawan seperti nama, departemen, gaji, skor, kinerja, dan pengalaman kerja pada fungsi lambda row, serta kita akan mengubah hasil iterasi menjadi daftar yang berupa list yang berisi banyak dictionary dalam fungsi toList. Pada langkah ke-7 ini kita akan melakukan penanganan error, yang dimana dalam menanganinya itu terdapat berbagai error di dalam code tersebut, yaitu yang terdiri dari value error, misalnya data tidak lengkap atau tidak ada kandidat. Lalu ada key error, itu maksudnya jika nama kolom salah atau kolom hilang, serta exception, yaitu error lain yang tidak terduga. Jadi pada soal nomor 5 ini akan menghasilkan output yang sesuai pada gambar. Artinya itu tidak ada karyawan yang memenuhi kriteria promosi, karena pada saat kita proses program tersebut, tiap baris, baik itu baris John, baris Jen, lalu Michelle, serta Emil, itu tidak ada karyawan yang lolos, sehingga tidak ada karyawan yang memenuhi kriteria promosi tersebut. Dan yang terakhir yaitu soal dari nomor 5. Tujuan dari program yang ada di soal nomor 5 ini adalah untuk mengurutkan data siswa berdasarkan nilai mereka secara dinamis sesuai dengan parameter pengurutan yang diberikan. Program ini dirancang untuk memastikan data yang dimasukkan valid dan menangani kesalahan jika ada format data yang salah. Pada iterasi pertama, di awal fungsi, program akan memeriksa apakah student itu sebuah list. Kalau bukan list, program akan langsung menghentikan eksekusi dan memberikan error. Kalau student adalah sebuah format list, maka program melanjut ke langkah berikutnya. Iterasi kedua itu menjelaskan kalau misalkan di sini program akan memeriksa setiap elemen dalam list student. Setiap elemen di dalam list harus berupa tuple yang berisi 2 elemen, yaitu nama dan nilai. Jadi, program akan mengambil setiap elemen dalam list student, lalu program juga akan mengecek apakah elemen tersebut adalah tuple dan apakah tuple itu terdiri dari 2 elemen. Kalau tidak, maka akan ada error yang memberitahukan kesalahan data. Dan program juga akan mengecek apakah elemen kedua dalam tuple adalah angka. Kalau bukan angka, berarti error akan muncul. Misalnya, jika ada data seperti Budi, A, maka program akan menampilkan error karena nilai A bukan angka. Pada iterasi ketiga, setelah semua data siswa diperiksa, program akan mengecek apakah parameter order yang diberikan valid, yaitu hanya bisa ascending atau descending. Jika order tidak sesuai, program akan berhenti dan memberikan error. Namun, kalau valid, program lanjut ke langkah berikutnya. Pada iterasi keempat di sini, program mulai mengurutkan data siswa berdasarkan nilai mereka, yaitu program menggunakan fungsi sorted yang mengurutkan data berdasarkan kunci yang ditentukan. Kunci yang digunakan adalah nilai siswa yang pada indeks 1 dalam tuple, misalnya itu untuk data Budi, 92, maka nilai yang digunakan untuk pengurutannya adalah 92. Lalu, jika reverse sama dengan true, itu artinya order adalah descending, maka data akan diurutkan dari nilai terbesar ke terkecil. Kalau ordernya adalah ascending, maka urutannya dari nilai terkecil ke terbesar. Atau default reverse-nya itu sama dengan false. Maka pada tahap ini, program akan mengurutkan seluruh data siswa berdasarkan nilai yang mereka miliki. Selanjutnya, kita akan menganalisis output yang telah didapat atau dihasilkan dari program yang ada pada soal nomor 5, yang dimana outputnya sendiri ini terdiri dari descending, lalu terdiri dari data ascending,
Terus juga ada error untuk order tidak valid serta error untuk nilai bukan angka. Untuk membuktikan output tersebut, kita akan menjelaskannya per iterasi. Iterasi pertama yaitu kita akan memeriksa program apakah student adalah list. Nah, karena itu list maka tidak ada error dan program lanjut. Lalu pada iterasi kedua kita cek apakah program memeriksa setiap elemen dalam student. Yaitu yang pertama kita akan mengecek data Ali, 85. Elemen pertamanya itu adalah tuple dan nilai adalah angka, berarti tidak ada masalah. Lalu untuk yang kedua yaitu Budi, 92. Elemen pertamanya itu adalah tuple dan nilai adalah angka, itu tidak masalah juga. Dan seterusnya untuk data lainnya. Jika ada data yang tidak sesuai form. Iterasi pertama. Pada iterasi pertama, program akan memeriksa apakah student adalah list. Karena itu list, maka tidak ada error dan program lanjut. Pada iterasi kedua, program akan memeriksa setiap elemen dalam student. Jadi kita akan memeriksa satu persatu dari data yang ada di dalam student. Yaitu yang pertama ada Ali, 85. Yang kita ketahui bahwa elemen pertamanya adalah tuple dan nilai adalah angka, maka tidak ada masalah. Yang kedua itu untuk Budi, 92 itu masih sama, yaitu elemen pertamanya adalah tuple dan nilai adalah angka, maka tidak ada masalah juga. Dan seterusnya untuk data lainnya. Jika ada data yang tidak sesuai format atau nilai yang bukan angka, program akan memberikan error dan berhenti. Pada iterasi ketiga, program akan memeriksa apakah parameter order valid. Misalnya, jika order adalah ascending, tidak ada error dan program lanjut ke pengurutan. Pada iterasi keempat, program akan mengurutkan data berdasarkan nilai. Yang pertama, yaitu kita akan mengurutkan secara descending. Jika order sama dengan descending, maka hasil pengurutannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Maka hasil outputnya itu seperti pada gambar yang telah ditampilkan. Lalu yang kedua, kita akan mengurutkan secara ascending. Jika order sama dengan ascending, maka hasil pengurutan dari yang terkecil ke yang terbesar yaitu sesuai dengan output yang telah ditampilkan pada gambar. Selanjutnya yaitu penanganan error dengan try except. Jika ada error selama proses ini, misalnya order tidak valid atau data siswa tidak sesuai format, maka program akan menangkap error tersebut dan mencetak pesan error. Contohnya pada order tidak valid. Karena order bernilai invalid order, maka program akan memberikan error seperti hasil output yang telah diberikan atau ditampilkan pada gambar. Sedangkan error pada nilai bukan angka, karena di sini nilai A bukan angka, maka program akan mencetak error seperti pada hasil output yang telah ditampilkan di layar. Jadi, untuk hasil output yang ada pada program pada soal nomor 5 itu sudah terbukti.